Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Bintang Nur Seri dari Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, di sini kita akan sharing-sharing ya, atau edukasi tentang pemilihan indukan. Pemilihan indukan untuk Anthurium jemani khususnya. Nah, kita di depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sediakan 6 sampel, 6 contoh indukan yang prospek buat ke depan, buat masa depan. Tentunya masih di karakteran ya, khususnya di karakteran. Ini ada 6 pohon, ini jenisnya berbeda-beda dan karakternya juga berbeda-beda. Nanti kita bahas satu persatu. Kacek. Ya, yang pertama, oke, teman-teman, kita akan membahas di sini dulu yang jenis ini ya. Ini ID-nya Anthurium jemani mangkok kurli. Sini Mas, agak merapat Mas. Ya. Dia kenapa dinamakan kurli dan kenapa direkomendasikan buat induk? Nah, ini buat pejantan khususnya teman-teman ya. Buat pejantan. Dia dari segi karakternya, nih, karakter daunnya, teksturnya itu kasar, kayak jalan itu bergelombang dan bergeronjal ini. Nih teksturnya kasar, mohon maaf ya, kasar. Daunnya juga ini, daunnya udah tumpul dia, ya. Ini udah tumpul dan ini besok kalau buat pejantan bisa menghasilkan anakan yang bagus-bagus. Daunnya mangkok, keluar karakter kurlinya, dan juga pucukannya ini tumpul. Nah, nggak lancip ya, nanti tumpul bisa cekung gitu. Ini Mas, coba disipilkan keseluruhannya Mas. Oke, Kak dulu Mas. Lanjut untuk yang kedua nih Mas. Ini kita rekomendasikan buat teman-teman ya, edukasi tentang indukan yang kedua. Ini sebagai betinanya atau indukannya ya. Nih, sisut sini dulu Mas. Wah, ini kita perlihatkan untuk serat-seratnya loh. Karakter daunnya, teksturnya kasar banget ya. Teksturnya kasar banget, corak variegatanya juga kontras dan warnanya tuh hijaunya yang hijau pekat kayak gini. Wah, itu menghasilkan anak-anakan yang bagus-bagus pastinya. Sama karakter pohon itu yang bagus buat indukan itu yang utama pohonnya gampang gampang nata atau gampang roset sendiri gitu. Nanti wah itu anakannya di luar ekspektasi kita gitu. Nih, kita shoot lagi. Wah, cekungnya ini dapat. Cekungnya dapat, karakternya dapat, tulangannya juga menonjol-menonjol ini, Mas. Nah, diperlihatkan nih tulangan-tulangannya ini. Ya, tulangan-tulangannya. Apalagi nanti kita kasih pejantan yang kurli tadi atau yang karakter yang lain, pasti tambah istimewa ini. Nah, untuk set segini mungkin ya, mungkin tambah 2 atau 3 daun lagi nanti udah tumbuh buah atau tumbuh tongkol dan bisa untuk produksi. Nah, ini buat betinanya, ya pejantannya yang kita sepilkan yang di awal tadi. Sudah Mas. Oke Mas, lanjut yang ketiga ini kawan-kawan ya. Teman-teman kita lanjutkan untuk tanaman rekomendasi indukan atau edukasi tentang indukan masa depan. Kita bahasnya masa depan ya toh. Yang ketiga ini, coba disutkan. Kita putar dulu ya Mas. Sepet, slepeu. Wah, nih disut dulu aja biar terlihat nanti eh, ngobrolnya agak carry gak apa-apa. Nah, ini juga varian jenis dari mangkok ya. Dia jenis dari mangkok. Untuk performnya atau bentuknya wah sudah istimewa banget nih. Udah cekung, keluar karakternya, daunnya tebel dan termasuk middle size sih. Kenapa bisa middle size? Soalnya segini sudah bisa bertongkol ini, Mas. Disut tongkolnya, Mas. Sudah pembuahan ini ya. Ini sudah bisa dipanen dan insya Allah ini menghasilkan anakan yang luar biasa luar biasa. Yang utama indukannya udah kayak gini karakternya.
ditambah silang lagi sama pejantan yang lebih bagus, yang ekstrim, kayak Kurli tadi misalnya ya. Ini sudah bertongkol dan kemungkinan 4-5 bulanan lagi udah panen sih. Saya ya inisiatif dan yakin anakannya ini lebih bagus dari induknya. Nih, disut dulu mas, contohnya yang dekok-dekok kayak gini loh. Wah, merentol-merentol, di sininya ngelof, ya, nggak lancip, dan juga teksturnya kasar. Varigata ini buat betina, buat indukan. Cakep banget kan? Oke. Oke mas, kita lanjut yang keempat ini ya. Keempat ini juga dia buat indukan atau betinanya. Untuk karakter, waduh ini dia sudah kurlinya dapet, tulangannya tegas, seratnya juga kasar, dan varigata. Ini kemungkinan ya, dulunya juga dari hybrid mangkok kurli. Nah, untuk karakter yang seperti ini, nanti kita silangkan kepada ke yang ini, mas. Coba di situ ini, yang kurli lagi. Nah, ini sudah kayak gini, nanti kita silangkan sama yang kurli lagi. Hasilnya, wah, di luar ekspektasi pastinya. Lebih bagus dan lebih istimewa, serta keluar varigatanya, memperbaiki karakternya. Gitu. Jadi kalau memilih tanaman itu yang jelas dari teksturnya dulu harus kasar, daunnya tebel, keras, tulangannya keluar, sama kalau bisa yang gampang menata atau gampang roset itu prospek buat indukan lah gitu. Jadi nggak sembarangan kita pilih-pilih induk itu ya. Yang bagus-bagus kalian. Soalnya prosesnya itu nggak apa ya, nggak cepet. Prosesnya itu lama maksud saya. Yo, maaf. Ini di situ dulu yo. Sudah mas. Ini kita lanjut lagi ya mas. Yang nomor berapa ya tadi? 1, 2, 3, 4. Ya ini yang kelima berarti ini. Wah ini termasuk kelangganan saya ini. Buat pejantan tangguh. Kenapa bisa saya bilang pejantan tangguh? Soalnya dia karakternya serem banget. Seratnya ngeri, tulangannya oke, teksturnya serat itu kasar dan bentuknya sudah mangkok kayak gini, ya. Coba diperlihatkan, Mas. Nah, ini teksturnya kan loh. Nih, dekok-dekoknya ini loh apa ya? Kurlinya itu. Sudah ada darah-darah kurlinya merentol-merentolnya dan daunnya tebel. Daunnya tebel, performnya bagus, gampang roset, gampang nata, cekung. Nih, ini karakter buat pejantan ya, soalnya dia hijauan, bukan varigata. Wah, kalau mau buat betina pun nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman nanti lebih maksimalnya cari betina yang kayak nomor berapa ya tadi ya? Nomor 2 atau 3 tadi, kita silang sama ini, hasilnya lebih memuaskan dan istimewa pastinya. Anakannya varigata, karakternya maksimal, bagus-bagus, cekung-cekung, berkerut, berserat, dan pasti mempunyai nilai jual yang tinggi. Ya, soalnya untuk induk-indukan yang kayak gini tuh nggak ada yang ibaratnya harganya murah lah gitu. Makanya anakannya besok bisa mengangkat dari indukannya. Nih, bagus. Dia termasuk kelangganan saya. Ini juga anu ya, termasuk middle size semua. Yang kita spilkan tadi itu middle size. Soalnya ses gini atau ukuran segini udah pada keluar bunganya, udah pada keluar tongkolnya, bisa dibuahi dan bisa untuk menyerbuk. Nah, ini plan yang kita buat rekomendasi indukan yang terakhir ini. Ini varian mangkok juga, karakternya sudah bagus, kurli, cekung, varigata, teksturnya kasar. Ini tinggal ngasih indukan yang kurli lagi boleh, yang mangkok bunder boleh, ya. Tergantung kita mau bikin yang ekspektasi kita yang kayak gimana gitu ya. Kalau kita mau bikin yang lebih bunder ya kita tambah bunder, tambah yang jenis bunder. Kalau bikin yang
kerut, kita kasih yang curly. Nah ini Mas, kita dekatan dulu ini. Ini variegata ya. Middlesex juga, Middlesex. Usia segini ini sudah berbunga atau bertongkol. Nah, teman-teman ini diperhatikan. Pohonnya juga sehat, gampang roset, gampang menata. Nih, sudah tumpul ya ta, variegatanya menor, keluar kurlinya merentol-merentol lah. Ibaratnya kalau bahasa Jawa ini merentol-merentol kayak gitu, Mas. Nah, ini size-nya kayak gini. Ini size-nya baru ya. Nah, setelah pak tangan saya lebih dikit. Nah, udah, ini sudah plan terakhir. Nah, oke, mungkin besok part 2 atau sesi selanjutnya kita sepil cara untuk penyilangan ya Mas ya, atau penyerbukan gitu. Oke, terima kasih. Oke, sekian buat teman-teman. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya seperti itu tadi, rekomendasi dan edukasi tentang pemilihan indukan yang rekomendasi buat masa depan dan ke depan. Nah, sudah kita spilkan tadi semuanya. Bisa kalau kurang jelasnya bisa nanti langsung pertanyakan saja kepada saya. Dan ini mungkin cukup kita akhiri sampai di sini. Kita lanjut sesi selanjutnya, nanti kita kasih sesi tentang penyilangan dan penyerbukan ya. Oke Mas, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.